Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Mahfuz, mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam. Dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan Asia Tenggara. Salah satu materi yang saya dapatkan berjudul Regulasi dalam naskah Islam Nusantara. Baik, saudara-saudara, sebelum kita membahas materi regulasi kelautan dalam naskah Islam Nusantara, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu pengertian regulasi kelautan. Regulasi adalah konsep atau peraturan yang disusun. Berbeda artinya dengan regulator, yaitu alat pengaturan. Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu kata regulation, yang artinya aturan. Regulasi adalah aturan-aturan yang disepakati, sehingga bersifat mengikat. Fungsi regulasi sendiri untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi dirancang melalui proses-proses tertentu. Regulasi kelautan adalah konsep aturan-aturan yang dipakai saat berada di lautan lepas, di mana saat berlayar juga membutuhkan aturan yang dibuat dan disepakati, guna untuk mengatur agar pelayaran bisa terkendali. Regulasi kelautan dahulunya disusun oleh para pelaut, aturan yang menjadi pengingat satu sama lain untuk mengutamakan keselamatannya. Adapun makalah ini berjudul Regulasi Kelautan dalam Manuskrip Islam Nusantara. Maksud dari materi ini, pemakalah ambil tentang aturan-aturan kelautan yang pernah dituliskan di dalam manuskrip kuno, khususnya peninggalan dari Kerajaan Malaka, yaitu manuskrip Undang-Undang Laut Malaka. Manuskrip tersebut merupakan peninggalan dari kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Nusantara. Malaka yang dahulunya didirikan oleh para Meswara yang masuk Islam pada usia 71 tahun dengan gelar Sultan Megat Iskandar Shah telah berhasil mendirikan kerajaan yang pernah berjaya selama 1 abad namanya. Undang-Undang Laut Malaka mengatur tentang pelayaran dan perdagangan yang dibuat pada akhir abad ke-15 Masehi. Dalam Undang-Undang Laut Malaka juga terdapat 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Perahu dan Undang-Undang Pelayaran. Isi Undang-Undang Laut Malaka yaitu menjelaskan terhadap kedudukan dan struktur kapal seperti nahkoda, jurumudi, mualim, tukang, dan awak. Struktur ini dibuat seperti menyamakan struktur kepemerintahan di daratan. Di dalam Undang-Undang Laut Malaka menyebutkan kedudukan yang paling tinggi adalah nahkoda. Nahkoda diibaratkan seperti seorang raja di sebuah negara. Nahkoda akan disebut sebagai laksamana atau pemimpin perang jika terjadi peperangan di lautan, entah dalam kondisi mempertahankan kapal dari bajak laut maupun berperang melawan musuh. Para laksamana sangat penting mengingat tugasnya yang menjaga dan bertanggung jawab terhadap nyawa yang ada di kapal. Selain kedudukan nahkoda, di dalam Undang-Undang Laut Malaka juga menyebutkan kedudukan yang paling penting, yaitu mualim. Mualim diibaratkan sebagai imam, dan hanya mualim yang bisa menasihati nahkoda dalam berlayar agar pelayaran aman terkendali, karena mualim harus tahu kondisi cuaca yang akan memburuk maupun membaik dari sebelumnya terkena badai yang menghantam kapal. Karena keahlian mualim inilah membuat dia menjadi penting kedudukannya di kapal, sehingga tidak sembarangan orang yang menjadi mualim di kapal. Adapun peraturan-peraturan yang disusun pada akhir masa Kesultanan Malaka sebelum Portugis mengambil alih pada tahun 1511 Masehi ini sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Pelayaran. Undang-Undang Pelayaran mengatur tentang mekanisme pelayaran sebagai penunjang pelayaran selama berlayar, dan juga mengatur secara khusus mengenai penumpang. Persyaratan untuk ikut menjadi penumpang ada 3, yaitu membayar pajak, patuh kepada nahkoda, dan aturan pelayaran. Dan terakhir, mengikat. Penumpang hanya bisa diturunkan di tempat yang ada pelabuhannya, dan negeri itu ada hakimnya. Penumpang tidak boleh diturunkan selain kedua tempat itu, karena jika dilanggar, yang bertanggung jawab adalah nahkoda. Kedua, Undang-Undang Perahu. Dalam Undang-Undang Perahu, nahkoda tidak boleh berlaku sewenang-wenangnya, seperti menurunkan penumpang dan meninggalkannya di suatu negeri, atau asal menyuruh para penumpang untuk bekerja di atas kapal. Nahkoda harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi, karena nahkoda tugasnya yaitu menjaga keselamatan dan melindungi awak penumpang dan perahu. Ketiga, mengatur tentang hukuman mati. Apabila ada awak kapal yang mencoba melawan kepada nahkoda, maka nahkoda berhak untuk memberikan hukuman mati kepada awak kapal tersebut. Kasus lainnya, seperti perzinahan di atas kapal. Jika pelakunya sudah kawin, maka akan dijatuhi hukuman mati. Jika belum kawin,
maka pelakunya akan dicambuk terlebih dahulu setelah itu dikawinkan. Meskipun demikian, tidak semua pelaku zina dapat dihukum mati. Jika pelakunya orang merdeka dan budak, maka yang akan dihukum mati adalah budak. Tetapi jika kasusnya melibatkan orang merdeka dengan istri awak perahu, maka keduanya akan dihukum mati. Keempat, mengutamakan keselamatan. Takaran keberhasilan nahkoda adalah keberhasilan berlayarnya, membawa kapal dan awaknya sampai ke pelabuhan dengan selamat. Apabila nahkoda terbukti lemah dalam menghadapi musuh atau terbukti zalim kepada awak kapalnya, maka perlu diberi nasihat kepada nahkoda. Bisa juga berupa teguran ataupun perlawanan seperti tindakan keras dari awak kapalnya. Bahkan awak kapal dapat menggantikan posisi nahkoda jika dipandang sudah tidak berlaku lagi sebagai raja di lautan, sehingga nahkoda tidak dapat mengendalikan pelayaran dengan baik. Jika ada yang lalai terhadap tugas yang meliputi nahkoda, jurumudi, juru batu, tukang, guntung, senawi, dan mata-mata, maka akan dihukum mati. Salah satu contoh perahu menabrak karang karena kelalaian jurumudi. Namun dia akan lepas dari hukuman mati jika bukan karena kelalaian yang dibuatnya. Yang kelima, denda dan perpajakan. Jika terjadi pelanggaran atas keributan di atas perahu, maka perkaranya dapat diajukan kepada hakim di negeri yang terbukti melanggar membayar sebesar 2/3 dari kerugian kapal. Namun harus diteliti dulu sebab dan waktu kejadian sebelum denda diberlakukan kepada pihak yang bersalah. Mengenai pajak, pedagang atau kiwi boleh membeli petak langsung atau tidak. Membeli petak tetapi mengeluarkan modal 4 tahil emas, atau tidak membeli petak tetapi berjanji jika selamat ke pelabuhan akan memberikan 20-30% hasil dagangannya kepada nahkoda. Aturan yang terakhir yang mengatur menolong orang dan perahu. Nahkoda boleh menolong orang yang terdampar akibat perahu yang rusak atau karam setelah bermusyawarah terlebih dahulu dengan para awak kapalnya. Orang yang ditolong hendak membayar sebesar 4 rial dan kebutuhan makanannya selama berada di atas perahu. Dan harta benda yang selamat harus dibagi 2. Jika awak menemukan budak yang hanyut, harus secepatnya diserahkan kepada nahkoda. Jika budak itu bertuan, maka tuannya harus menebus setengah dari harga budak itu. Dan jika budak itu tidak bertuan, maka nahkoda berhak untuk menjualnya. Akan tetapi, jika tuannya menemukannya setelah dijual oleh nahkoda, maka tuannya boleh meminta setengah harga jualnya. Untuk perahu yang ditemukan hanyut atau terdampar, maka pemiliknya harus membayar tebusan setengah dari harga perahu, sama seperti harga budak, tetapi tidak berlaku jika perahu raja atau pembesar negeri yang ditemukan. Itulah yang dapat saya sampaikan, penjelasan mengenai Undang-Undang Laut Malaka, salah satu example dari regulasi kelautan di dalam naskah kuno Islam Nusantara. Saya Abdurrah, pamit undur diri.